Halo semua, kembali ke channel gue kali ini. Ya, di video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh dunia yang merupakan mantan Presiden Prancis yang juga merupakan seorang petinggi militer sekaligus ahli strategi dan taktik persenjataan berat. Dan tokoh tersebut ialah Charles de Gaulle. Tokoh yang memiliki nama lengkap Charles André Joseph Marie de Gaulle ini merupakan salah satu dari sekian banyak tokoh militer dan juga tokoh politik Prancis yang berpengaruh di era modern. Sejak memimpin pasukan Prancis selama Perang Dunia Kedua dan bertindak selaku kepala pemerintahan transisi Prancis, de Gaulle dikenal luas bukan hanya karena dia negarawan ulung, namun dia dikenal luas juga karena dia merupakan seorang petinggi militer sekaligus ahli strategi dan taktik persenjataan berat. Dan bahkan de Gaulle merupakan salah satu dari orang pertama yang mendukung penggunaan kendaraan lapis baja dan juga pesawat tempur sebelum Perang Dunia Kedua. Pada akhir dekade 1950-an, Prancis mengalami gonjang-ganjing politik yang berujung kepada keruntuhan pemerintahan saat itu yang dikenal dengan sebutan Republik Keempat Prancis. Nah, pada masa-masa inilah de Gaulle muncul sebagai figur penting dalam pemerintahan atau bahkan bisa dibilang yang paling berpengaruh di dalam politik Prancis kala itu. Dan bahkan tokoh yang merupakan penerima penghargaan tertinggi dari berbagai negara ini ternyata banyak berperan dalam pembentukan negara Republik Kelima Prancis. Menjadi presiden pada tahun 1959, de Gaulle lebih mendedikasikan dirinya untuk perbaikan situasi ekonomi Prancis, sekaligus mempertahankan kemerdekaan Prancis melalui upaya memisahkan diri dari dua negara adidaya saat itu, yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Dan juga bahkan presiden kelahiran Lille Prancis ini melancarkan program kampanye besar-besaran untuk menekan program nuklir Prancis demi membuktikan relevansi dan kemandirian militer Prancis. Sebenarnya sebelum de Gaulle menjabat sebagai presiden, dia sudah beberapa kali menduduki beberapa jabatan penting di dalam pemerintahan Prancis. Misalnya pada tahun 1940 sampai 1944 dia merupakan ketua gerakan Prancis Merdeka. Kemudian pada tahun 1944 sampai 1946 dia merupakan kepala pemerintahan transisi Prancis. Kemudian pada tahun 1958 sampai 1959 dia merupakan Perdana Menteri Prancis sekaligus Menteri Pertahanan Prancis. Dan barulah pada periode 1959 sampai 1969 dia merupakan Presiden Prancis sekaligus Ko-Pangeran Andorra. Nah, bagi kalian yang belum tahu Ko-Pangeran Andorra itu apa? Nah, Ko-Pangeran Andorra ini merupakan dua penguasa Kepangeranan Andorra yang merupakan sebuah negara mikro yang terkurung di daratan yang dilewati oleh pegunungan Pyrenees antara Spanyol dan juga Prancis. Selama menjadi presiden, ideologi politik de Gaulle ini dikenal dengan sebutan Gaullisme. Yang ideologi politik ini mampu memberikan pengaruh besar dalam perkembangan politik dan juga pemerintahan Prancis. Dalam kebijakan luar negeri, Gaullisme ini berarti kemerdekaan nasional untuk memegang kendali utuh atas koloni Prancis, yang walaupun kebijakan ini harus dibayar dengan pertentangan dari dua organisasi terbesar internasional kala itu, yaitu NATO dan juga EEC. Namun terkait kebijakan dalam negeri, ideologi Gaullisme ini banyak digambarkan dalam bentuk paham populis dan juga egosentral.
citra diri melalui monopoli media terbukti bukanlah strategi yang tepat bagi Jenderal de Gaulle. Rakyat Prancis, khususnya kalangan akademis, berangsur-angsur bosan hingga muak melihat citra diri Gaullisme yang dianggap terlalu konservatif, represif, dan juga merendahkan martabat wanita sebagai kelompok inferior. Akhirnya menyatunya rakyat Prancis dalam sebuah kalimat, yaitu kebosanan dalam negeri, akhirnya memicu salah satu peristiwa paling penting di dalam sejarah dunia modern, yaitu peristiwa Mei 1968. Nah, ada cerita menarik. Entah saat terjadinya peristiwa Mei 1968 atau sebelum terjadinya peristiwa Mei 1968, de Gaulle dikabarkan hilang dari pemerintahan. Namun ternyata hilang yang dimaksud di sini adalah de Gaulle ternyata kabur atau lari ke wilayah Baden-Baden Jerman tanpa memberitahu siapapun di parlemen, termasuk Georges Pompidou, sang Perdana Menteri. Akhirnya, mengikuti keinginan publik pasca peristiwa Mei 1968, de Gaulle secara resmi menyerah dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 28 April 1969 setelah reformasi senat dan juga pemerintahan daerah yang diajukan melalui referendum nasional dinyatakan gagal. Selain dikenal sebagai tokoh militer dan juga tokoh politik Prancis, sebenarnya de Gaulle juga memiliki nama yang cukup besar sebagai penulis, terutama khususnya terkait masalah dan juga tema kemiliteran. Karyanya banyak mengulas tuntas berbagai permasalahan militer, baik sebagai kekuatan perang maupun sebagai pendukung politik, dan karyanya ini banyak menjadi acuan berbagai negara di dunia. Dan bahkan ada beberapa laporan yang menyebut bahwa strategi militer atau langkah militer yang disarankan oleh de Gaulle di dalam beberapa karyanya ini diikuti layaknya seperti jarum jam oleh pasukan Nazi Jerman saat Perang Dunia Kedua. Namun, sayang seribu sayang, namun cukup sedih, de Gaulle wafat secara mendadak pada tanggal 9 November 1970, setahun lebih setelah dia turun dari kursi kepresidenan. Dan menurut laporan medis postmortem, de Gaulle wafat karena pecahnya pembuluh darah, atau dalam bahasa medisnya adalah aneurism. Dan akhirnya nama de Gaulle diabadikan menjadi nama sebuah bandara internasional di Paris, Prancis sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya bagi Prancis, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, dan juga militer. Jadi sekian saja video gue kali ini tentang Charles de Gaulle, yang merupakan mantan presiden Prancis sekaligus petinggi militer yang juga ahli strategi dan taktik persenjataan berat. Jadi sekian saja video gue kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Silahkan like dan subscribe channel ini, komen dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Salam revolusi.